Selamat pagi semuanya ya. Pertemuan kita hari ini membahas metode dari sistem pendukung keputusan. Ya. Di dalam metode sistem pendukung keputusan ini terkategori dalam multiple attribute decision making atau dikenal dengan istilahnya MADM. Nah, di dalam kategori MADM banyak metode yang bisa digunakan. Salah satunya simple additive weighting. Metode ini cukup sederhana untuk digunakan, di mana metode ini konsepnya secara garis besar melakukan penjumlahan terbobot. Penjumlahan terbobot, artinya dari setiap matriks keputusan itu kita jumlahkan yang telah terbobot. Terbobot di sini dalam artian dia telah dikalikan dengan bobotnya. Nah, dari setiap perkalian dengan bobot dijumlahkan lagi. Jadi cukup sederhana sih. Metode simple additive weighting memiliki beberapa tahapan proses. Ya, secara umum ada 3 tahapan proses. Tahapan pertama di sini mempersiapkan matriks keputusan. Nah, hal-hal yang harus Anda ketahui dari suatu matriks keputusan ini adalah memang itu adalah sebuah matriks, ya, di mana matriks itu ada perpotongan antara baris dan kolom. Ya, jadi ada perpotongan antara baris, ini baris atau dikenal dengan nama I, alternatif baris, dengan kolom. Kolom ke bawah, ini dia, atau dikenal dengan nama atribut atau kriteria, atau tadi saya sebutkan kolom. Jadi itulah dikatakan matriks keputusan atau nama lainnya matriks XIJ, yaitu matriks awal. Nah, semua sistem pendukung keputusan harus memiliki matriks keputusan, ya, supaya bisa dihitung. Nah, di sini pada matriks keputusan memiliki jumlah baris, ya, N, jumlah atribut, ya. Maaf, ini maksudnya pas jumlah atribut atau jumlah kriteria. M, ini maksudnya jumlah alternatif atau jumlah baris. Ya, secara tidak langsung jumlah data yang mau diproses. Ini tahapan pertama, mempersiapkan matriks keputusan. Kemudian tahapan selanjutnya menghitung matriks normalisasi, ya. Menghitung matriks normalisasi RIJ, ya. Menghitung matriks ternormalisasi RIJ ini ada 2 rumus, ya. Dua rumus ini tergantung daripada kriterianya, ya. Berdasarkan kriteria benefit atau keuntungan, berdasarkan kriteria cost atau biaya. Jadi 2 rumus ini digunakan salah satu saja. Apabila kriterianya itu keuntungan, maka kita pakai rumus pertama. Apabila kriterianya itu cost, biaya, maka kita pakai rumus kedua. Apa maksud kriteria keuntungan? Kriteria keuntungan itu semakin nilai XIJ-nya tinggi, maka peluang dia akan semakin baik. Berarti semakin tinggi semakin baik nilainya. Ya. Hasil dari peluang dikatakan terbaik untuk alternatif itu semakin baik, ya, semakin tinggi peluangnya. Sedangkan kriteria cost semakin rendah nilai XIJ-nya itu, ya, maka peluang dia itu akan semakin baik. Nah, jadi ini kebalikan dari kriteria apa? Biaya keuntungan, ya. Kriteria cost ini kebalikannya. Jadi semakin rendah maka peluangnya semakin baik. Nah, perbedaannya apa? Anda lihat di sini ada maksimum. Maksimum dalam artian yang paling tinggi di kriteria tersebut, minimum yang paling rendah di kriteria tersebut. XIJ ya nilai XIJ itu sendiri. Di mana X itu perpotongan antara baris dan kolom. Oke, langkah ketiga menghitung preferensi. Preferensi ini tahapan akhir pada sistem
pada metode simple additive weighting atau preferensi ini dikenal dengan istilah VI. I ini maksudnya alternatif. Setiap alternatif memiliki nilai preferensi, nilai akhir. Ya. Rumusnya di sini adalah preferensi ke I merupakan penjumlahan. Nah, ini sigma ini maksudnya penjumlahan. Ya. Penjumlahan dari bobot dikalikan dengan matrik ternormalisasi. Jadi tadi kan disebutkan di awal bahwa metode simple additive weighting merupakan metode yang melakukan penjumlahan terbobot. Nah, penjumlahan di sini yaitu sumnya ini tadi, sigma ini sum untuk penjumlahan. Terbobot di sini maksudnya matrik yang sudah dinormalisasikan Rij dikalikan dengan W ke J. Jadi terbobot di situ maksudnya matrik Xij yang sudah dinormalisasikan dikalikan lagi dengan nilai bobot. Nah, di sini ada penjelasan W ke J adalah bobot, Rij matrik ternormalisasi, J merupakan kriterianya atau atributnya, N artinya jumlah kriteria. Jadi dia melakukan penjumlahan sebanyak jumlah atribut. Oke, di sini kita contohkan. Perhitungan metode simple additive weighting dicoba pada 7 alternatif atau 7 mahasiswa. Ya. Yang diambil di sini adalah 3 mahasiswa penerima beasiswa. Ya, jadi dari ke-7 mahasiswa ini yang diambil itu cuma 3. Gitu. Ke-7-nya ini udah baik semuanya, udah baik. Namun kita mau mencari yang lebih baik lagi. Cukup 3. Nah, berdasarkan apa? Nah, kita di sini menentukan kriterianya C1, C2, dan C3. Ya. Beserta C4 dan C5. Ya, kriteria C1 pendapatan orang tua, ya, pendapatan orang tua atau penghasilan atau gaji. Ya, di mana di sini jenisnya cost. Kenapa cost? Dasarnya kita mau memberikan beasiswa. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu. Mahasiswa tidak mampu kriterianya apa? 1, pendapatan orang tuanya rendah. Tadi ya. Pendapatan orang tuanya rendah. Oke. Maka itu dikatakan di sini cost. Cost dalam artian semakin rendah pendapatan orang tua mahasiswa tersebut, maka peluang mahasiswa diberikan beasiswa semakin tinggi. Itu maksudnya. Maka dari itu di sini bobotnya kita buat 30%. Kemudian tanggungan orang tua, benefit. Ya, benefit. Ya. Benefit artinya matrik kriteria keuntungan. Semakin banyak tanggungan orang tua, maka peluangnya itu semakin besar. Itu tadi. Kemudian C3 indeks prestasi semester, C4 indeks prestasi kumulatif. Ini kedua-duanya benefit. Artinya kita mau memberikan beasiswa kepada nilai IP-nya yang paling tinggi gitu. Semakin tinggi nilai IP-nya, maka peluang dia mendapatkan beasiswa semakin besar. Itu maksudnya. C5 semester. Maksudnya semester yang dijalani mahasiswa. Jadi kita memberikan kepada semester yang atas. Artinya semakin tinggi semesternya, peluang dia semakin baik. Kenapa? Karena pasti indeks prestasinya ini akan rendah biasanya. Karena sudah banyak semesternya, faktor pembaginya makin banyak. Nah, jadi beda dengan yang baru 2 semester, faktor pembaginya sedikit. Oke, jadi data ini harus kita peroleh. Ya, data ini harus kita peroleh, oleh sebab itu kita wajib melakukan riset. Bagi yang tidak melakukan riset, dari mana data ini mau diperoleh? Tidak boleh data tersebut dikarang-karang ya. Oke. Jadi langkah pertama tadi kita menentukan matrik keputusan. Jadi matrik keputusan diperoleh dari data ini tadi. Ini dari A1 sampai A7. Ya, A1 sampai A7 itu maksudnya ini tadi. Sidoni, Dani, Dian, Dery, Deden, Darto, Didin. Ini A1 sampai A7. Kemudian nilai pendapatan orang tua nih C1 3.500.000 ya. Kemudian alternatif kedua 3.250.000 ya, dengan tanggungan orang tuanya ada 5 tanggungan. Kemudian indeks prestasi semester dia 3,05, IPK dia 3,05. Dia baru di semester 2. Nah, itu. Oke, ini adalah data awal. Ya, matrik
keputusan, ya, data awal. Sehingga dijadikan matriks keputusan begini, ya, beginilah dia. Jadi matriks XIJ inilah dia, matriks XIJ tadi. Ya, persiapan awal di dalam perhitungan metode pendukung metode-metode di dalam sistem pendukung keputusan, kita harus menentukan matriks keputusan. Inilah dia matriks keputusan XIJ. Matriks keputusan XIJ itu maksudnya ya tadi perpotongan antara alternatif dan kriteria. Ya, maksudnya perpotongan alternatif dan kriteria itu adalah alternatif itu baris, inilah dia baris dengan perpotongannya terhadap kriteria yaitu kolom. Jadi ini XIJ di sini dikenal dengan baris 3 kolom 2 ya 3,2 gitu. Ya kalau yang ini misalnya X ini baris 5 kolom 3 X53. Kalau ini dikenal dengan X45 ya baris keempat kolom kelima itu maksudnya. Nah, kita di sini tentukan yang lebih baik. Yang lebih baik itu maksudnya sesuai dengan di kriteria tadi. Nih, cost itu yang paling rendah, paling baik. Benefit yang paling tinggi, paling baik. Itu maksudnya. Kan ada C1, C2, C3, C4, C5 di sini. Nah, jadi di C1 yang paling tinggi itu yang paling rendah. Karena ini kan jenisnya cost tadi. Jadi yang paling baik itu adalah 3.200.000. Nah, nilai yang baik itu yang paling rendah karena dia C1 kita buat tadi cost. Selanjutnya C2 7 karena nilainya tadi benefit. C3 3,6 yang paling tinggi benefit. Ini paling tinggi benefit ya. C5 benefit juga. Tadi kan cuma satu costnya yaitu C1. Maka C1 itu kita ambil yang paling rendah. Paling rendah berarti yang paling baik di C1. Langkah kedua, menghitung matriks ternormalisasi. Matriks RIJ. Gitu. Di sini kita mau mencari nilai matriks RIJ. Dari R11 sampai R75. Ya. Jadi R75 itu baris ke-7, kolom ke-5. Gitu. Nah, di sini kita hitung satu-satu kriteria. Yang pertama, nilai R11. Datang nilai 3.200.000 itu dari mana? Datang nilai 3.500.000 itu dari mana? Nah, rumusnya adalah di sini sesuai dengan yang di atas sini. Kita gunakan kriteria cost, biaya. RIJ sama dengan minimum XIJ dibagi dengan XIJ. Maksudnya minimum dari XIJ kolom pertama itu minimumnya 3.200.000 dibagi dengan 3.500.000. XIJ-nya baris 1 kolom 1. Itu maksudnya. Jadi R11 itu nilainya ini setelah dibagi. Dari mana datangnya matriks R31? Ya. Nah, nilai yang paling minimum 3.200.000 dibagi dengan X31. Nah, X31 itu maksudnya baris ketiga kolom ke-1 ini 4 juta. Jadi 3.200.000 dibagi 4 juta. Nah, hasilnya 0,8. Nah, begitu cara mencari untuk di kolom pertama. Kemudian kolom selanjutnya C2. Nah, C2 tadi apa? C2 ini tanggungan orang tua. Nah, di sini jenisnya benefit. Benefit dalam artian semakin tinggi nilai kriteria tersebut, XIJ-nya, maka semakin berpeluang. Oke. Maka dari itu dikategorikan kriteria benefit. Nah, ini kata kriteria benefit. Nah, rumus kriteria benefit bagaimana? Ini dia. RIJ, diperoleh RIJ itu datangnya dari XIJ, ya, dibagi dengan maksimum di kolom tersebut. Di kolom kedua, tanggungan orang tua maksimumnya 7 ini. Ya. Tanggungan orang tua maksimumnya 7. Nah, XIJ-nya berapa? 4. Berarti untuk mencari nilai R12 maksudnya baris 1 kolom kedua,
nilainya 4 dibagi 7. Jadi XIJ-nya 4 dibagi dengan maksimum. Hasilnya ini. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara datang nilai 3 dibagi 7? Kita mau mencari nilai R62. Diperoleh datangnya dari X62, baris ke-6, kolom kedua, 3 dibagi 7. Ya. Oleh sebab itu ini 3/7. Hasilnya ini tadi. Oke, saya harapkan mengerti ya. Nah, begitu juga untuk mencari nilai benefit C3, ya. Kemudian C4 benefit juga, kemudian C5 benefit juga. Ini saya buat tanda tanya ya, dalam artian nanti Anda bisa latihan sendiri, ya. Nanti materi ini akan saya share kepada Anda karena ini saya rekam ini tadi ya. Oke, hasil dari matriks ternormalisasi itu ini. Jadi nilai matriks ini dikenal dengan matriks RIJ, ternormalisasi IJ. Ya, tetap dia ada 7 alternatif, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan 5 kriteria. Ini tetap dia C1, C2, C3, C4, C5. Oke, langkah akhir dari perhitungan metode simple additive weighting adalah mencari nilai preferensi. Nah, di sini rumusnya tadi sudah saya informasikan ini. Penjumlahan dari bobot dikali RIJ. Nah, Anda harus pahami dulu, bobot yang mana? Bobot yang ini tadi. Ini bobot, total bobot ini 1. 1 itu maksudnya, kalau dijumlahkan 30 ditambah 25, ditambah 15, ditambah 15, ditambah 15, itu kan 100. 100%. 100% itu kan 100 dibagi 100, 1 gitu. Itu maksudnya. Total dari bobot ini diarahkan, itu nilainya 1. Oke, itu datangnya bobot. RIJ-nya dari mana? RIJ tadi sudah kita proses. Ya, ini adalah RIJ. Jadi pada dasarnya dia, kita harus kalikan dulu bobot C1 ini ke kolom RIJ ini, bobot C2 di kolom RIJ ini, bobot C3 di kolom RIJ ini, di kolom ketiga, bobot R4 dikalikan di kolom keempat, begitu juga bobot kelima dikalikan dengan kolom kelima. Nah, perhatikan di sini. Ini kan 0,3 kan bobot di C1, 0,25 bobot di C2, 0,15 bobot di C3, ini bobot di C4, dan ini bobot di C5. Nah, nilai yang ini nilai yang di C1 tadi. Ini C2, yang ini C3, ini C4, ini C5, sesuai dengan nilai I-nya, barisnya. Jadi ini dikalikan dulu semuanya. Setelah dikalikan sampai di sini, baru dilakukan penjumlahan. Nah, penjumlahan inilah namanya sigma tadi. Penjumlahan terbobot. Nah, itulah tadi dinamakan metode SAW, merupakan metode yang memproses penjumlahan terbobot. Jadi diperoleh dari V ke 1 nilainya 0,7901. Nah, ini tadi. Ya, penilaiannya itu dari sini gitu. Nah, V kedua ini 0,7781. Jadi V kedua ini datanya dari mana? Dari baris kedua. Ini alternatif kedua dikalikan dengan bobot ditambah dengan ini dikalikan dengan bobot, ditambah dengan baris kedua kolom ketiga dikalikan dengan bobot, ditambah dengan baris ke-4 dikalikan dengan bobot, ditambah dengan baris kedua kolom kelima maksudnya tadi ya, dikalikan dengan bobot. Nah, sehingga inilah dia hasilnya untuk V2. Ya, begitu selanjutnya sampai ke V7. Ya. Jadi V7 itu nanti dari mana nilainya? 0,3 dikali 1 ditambah 0,25 dikali 0,7143 ditambah dengan 0,9583 dikali dengan 0,15 ditambah 0,15 kali 9,44 ditambah dengan 0,15 dikali dengan 1. Nah, itu penjumlahan semuanya. Dapatlah dia nilai preferensi yang ke-7. Nah, jadi kita harus mencari dari V1 sampai V7.
Ya, langkah akhirnya itu tadi. P7 maksudnya alternatif yang ketujuh, nilai akhirnya. Hasil dari preferensinya kita lihat di sini. Ya, A1 Doni 0,7901, A2 Dani 0,77 0,7781, ya. Begitu juga sampai di DIN A7 0,9140. Jadi kita udah dapat nilai preferensinya ini. Ya. Nilai preferensi ini, inilah nilai akhir dari perhitungan simple additive weighting. Nah, ketiga mahasiswa yang mau kita berikan beasiswa itu dari nilai ini yang mana? Nah, metode SAW bekerja bahwa nilai yang paling tinggi adalah yang paling baik. Nah, yang paling tinggi itu ini. Deden. A5. Nah, jadi dia peringkat pertama. Kemudian A7. Peringkat kedua. Kemudian A4. Peringkat ketiga. Nah, ini tadi ya. Jadi ketiga mahasiswa yang mau kita berikan beasiswa itu inilah dia tadi. Deden, Didin, dan Dery. Ya, begitulah dia metode dari simple additive weighting. Sebenarnya cukup mudah untuk dipahami, ya, karena dia hanya 3 langkah, dan 3 langkah itu sebenarnya langkah pertama matrik keputusan itu wajib dimiliki oleh semua metode sistem pendukung keputusan. Harus memiliki ini dia. Apapun jenis metode pendukung keputusannya pasti memiliki ini. Jadi garis besarnya dia sebenarnya cuma 2 langkah. Yang pertama menghitung matriks normalisasi, kemudian yang kedua menghitung nilai preferensi. Itu materi pembelajaran. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan?